Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahi inni la astaghfirullaha wa atubu ilaih fil yawmi akthar min 70 marratan. Amma ba'du. Ikhwani azanallahu wa iyyakum ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita untuk bisa mendengarkan dan juga bisa mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menambah semangat ibadah kita, untuk menambah semangat beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis dan juga beberapa hadis yang menjelaskan tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala katakan ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, yang diampuni dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Tetapi Nabi SAW telah memberikan contoh kepada kita bagaimana semangatnya Nabi SAW di dalam perkara taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahu inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm aktsara min 70 marratan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur yang mulia, sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah sesungguhnya aku beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya setiap hari lebih daripada 70 kali. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, suri teladan yang paling baik yang ada di muka bumi ini, di dalam ibadah, di dalam akhlak, di dalam segala aspek kehidupan, Nabi SAW adalah sosok manusia yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun perhatikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan di sini bahwasanya beliau bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada 70 kali dalam sehari. Lalu kita siapa? Lalu kita ini kedudukannya bagaimana di sisi Allah Subhanahu wa taala yang lalai, bahkan bisa dikatakan tidak pernah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu fil yaumi 100 marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan meminta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap hari lebih daripada 100 kali. Perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ghufira lahu ma taqaddama min dambi, yang diampuni dosa-dosanya yang lalu maupun akan datang, beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali dalam sehari. Maka kita sebagai seorang muslim yang mengaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita harus lebih banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita harus banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang menjamin kita diampuni dosa-dosa kita yang lalu maupun yang akan ada. Tidak seperti Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Maka dari dua hadis ini bisa kita ambil faidah. Yang pertama adalah wujubut taubah alal a'yan. Wajibnya bertaubat pada setiap orang. Ya, seorang wajib untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah al-ikhlasu fit taubah syartun fi qabuliha. Ikhlas di dalam bertaubat merupakan salah satu syarat diterimanya taubat. Maka orang yang tidak ikhlas bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk bisa taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama telah menjelaskan beberapa syarat. Bahkan para ulama mengatakan ada 3 syarat yang harus terpenuhi ketika seorang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang pertama adalah hendaklah dia melepaskan dirinya dari perbuatan dosa tersebut. An yuqla'a anil ma'siyah. Hendaklah dia melepaskan diri dari perbuatan maksiat. Itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah an yandama ala fi'liha. Hendaklah dia menyesal terhadap perbuatan maksiatnya. Kemudian yang ketiga adalah an ya'zama atau an ya'zima alla ya'uda ilaiha abada. Hendaklah dia berazam, bertekad kuat untuk tidak lagi kembali kepada perbuatan dosa tersebut. Maka ini adalah 3 syarat yang harus diperhatikan oleh seorang mukmin, seorang muslim ketika dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang terakhir yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah al-iktsar minal istighfari wal musara'atu ila taubah. Hendaklah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga bersegera untuk bertaubat. Ya, seorang muslim senantiasa melakukan perbuatan dosa karena manusia merupakan tempat dosa dan lupa. Maka seharusnya seorang muslim, seorang mukmin terus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga mempercepat, mensegerakan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan faidah dan juga hadis yang kita bacakan memberikan kita motivasi untuk terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang tawwabun, hamba-hamba Allah yang senang, cinta kepada taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.